Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Segala puji dan syukur marilah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan oleh Allah laksanakan ibadah solat subuh berjamaah di tengah ibadah puasa yang kita lakukan. Semoga seluruh rangkaian ibadah yang kita lakukan ini diterima Allah hendaknya, amin ya rabbal alamin. Selawat beserta salam untuk Rasulullah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas perjuangan beliau beserta para sahabat agama Islam ini sampai di tengah kehidupan kita sampai saat ini. Mudah-mudahan beliau selalu mendapat syafaat dan perlindungan, kita pun juga dapat syafaat dan perlindungan dari Allah hendaknya di yaumil akhir. Yang kita hormati pengurus Masjid Baitul Makmur beserta seluruh perangkat, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah subuh rahimakumullah. Kajian kita pada pagi ini terkait dengan muamalah, yaitu hutang piutang, hutang. Bapak dan Ibu, hutang ini atau berhutang ini sudah biasa. Bahkan sejak zaman Rasulullah pun ini sudah terjadi. Sejak hadirnya adanya Islam di muka bumi ini sudah ada. Sehingga agama pun mengatur bagaimana kalau kita berhutang itu. Oke, seorang bapak dan ibu mengaku awak, sedangkan negara saya lah berhutang. Pada awalnya tujuan berhutang ini atau hutang piutang ini adalah semata-mata niat ingin bagaimana kita sesama muslim itu bisa saling tolong menolong. Yang kuat menolong yang lemah, yang kaya menolong yang miskin, yang mampu menolong yang tidak mampu. Sehingga apa? Ada keselarasan, ada keharmonisan hidup, saling tolong menolong. Sehingga dibolehkanlah dalam agama kita itu berhutang. Pada awalnya hutang ini di tengah-tengah kehidupan ini adalah hal yang positif sebenarnya bapak dan ibu. Waktu ambo ketek-ketek dulu biasa dulu. Kalau ada tetangga telah ambil padinya tiba di rumah, bari gantung, minjam dulu. Atau sebaliknya awak bantu itu lama bantu itu loh. Sayur bari api tinggal pinjam ke tetangga sebelah dulu. Menjelang padi tiba di rumah, siap ditumbuk. Kau dibayar balik. Artinya apa bapak dan ibu? Orang dulu berhutang memang untuk sesuatu hal yang pokok. Kalau tidak terpaksonya tidak berhutang gitu. Tapi dalam perkembangannya hari ini bapak dan ibu, hutang ini sepertinya sebagai sebuah tren gitu. Sebagai bahagian dari gaya hidup lo. Ndak lo lama perasaan kalau ndak satu lo buat berhutang tu. Kalau nya pegawai nya tanya dek kawan mah, anda bersekolahan SK ko. Bersekolah lo namanya SK di Bank Nagari, di Bank BPD atau di koperasi kok di mana kan?
Anda sekolah SK kau mengadi simpan-simpan di rumah. Itu kalau tidak meminjam dan tidak berhutang macam kawan. Untuk apa? Kadang-kadang hanya untuk sekedar memenuhi gaya hidup. Sekedar hanya untuk memenuhi keinginan-keinginan yang sebenarnya Bapak dan Ibu kalau tidak ada masalah. Sehingga berkembang terus sampai hari ini. Kalau dulu berhutang mesti ada jaminan. Buruhannya. Kayak itu enggak Pak? Itu jaminannya. Jaminlah SK, jaminlah sertifikat tanah atau segala macam. Hari ini kalau ni berhutang Bu, modal KTP ciknya. Apa modalnya Bu? KTP. Ndak lo di fotokopi doh, di foto KTP awak, dikirim ke orang yang kamagi hutang waktu. Hanya percaya sih berkoma. Kirim nomor rekening, bara nomor rekening waknya transfer PT sejumlah yang kita inginkan. Begitu mudah berhutang tu kini Bu. Awak tidak pernah berpikir kalau berhutang kok cara membayarnya, kalau tidak tak bayar apa risikonya segala. Tidak pernah berpikir. Dan awak yang penting awak butuh PT. Kini ada orang mau meminjaman, syaratnya tidak sulit-sulit, hanya KTP, nah ambil. Sehingga hampir semua, sebagian besar atau ya banyak orang lah, kini sudah menjadikan hutang itu bagian dari aktivitas muamalahnya itu. Hutang ke siko, berhutang ke siko. Kadang-kadang tidak lagi dikalkulasi dengan baik berapa penghasilan kita, berapa kemampuan kita membayar hutang itu. Tak dikalkulasi lah itu. Sehingga apa akibatnya kadang-kadang gali lubang tutup lubang. Kadang-kadang kesulitan dalam membayar hutang. Kalau lah kesulitan bayar hutang, baru tak fikir dah barik kiranya hutang. Maka oleh sebab itu Bapak dan Ibu, sebenarnya Rasulullah sudah mengingatkan kepada kita. Apa yang beliau ingatkan? Kalau kau berhutang jo ingat-ingat ado ampe setidaknya Bapak dan Ibu bahaya hutang itu. Bahayanya Bu, ampe itu setidak-tidaknya ada 4 bahaya hutang. Yang pertama adalah hutang itu akan merenggut kebahagiaan kita, akan merampas ketenangan kita, akan membuat jiwa kita gelisah, resah, gelisah. Yakin Ibu tu? Yakin Pak? Kalau awak berhutang misalnya Pak, kita berhutang gini jatuh temponya besok pagi ko sedang duduk-duduk mendengar ceramah ko Pak awak lah berfikir saya je PT ko hutang ko besok jatuh temponya lah fikir ko di mana ka dicari PT gini ko bala usaha ko saya biar-biar ka beko beko le dapat minjam ju sianu beko so kalau jatuh tempo kau kena penalti lah, kena dando lah, kena iko lah. Tak bayang tak tu? Lah solat zuhur lah asar, piti kamu bayar hutang besok kau lonjol cukup lah Pak. Bekau le nyaman apa kau buku kira-kira tu? Nak nyaman nak le dah. Lah buku lah bunyi serini buku piti kau lonjol cukup lah tu. Sampai malam lalu, tapi kira juru deh alun cukup piti kau le tu. Jatuh tempo besok. Ambo bisa pastikan dan sebagian besar yakinlah Bapak dan Ibu lalu anda akan nyaman. Balik kanan, balik kiri tak mau tak kalok mata tu. Batu, tapi kira hutang juga dibayar besok piti alun cukup lah tu. Inilah yang diingatkan oleh Rasulullah itu. La tukhifu anfusakum ba'da amniha. Qalu wa ma dzalika ya Rasulullah? Qala ad-dainu. Jangan kalian meneror diri kalian padahal sebelumnya kalian aman, tenang. Apa yang itu yang membuat kami merampas rasa tenang, membuat kami tidak tenang tu ya Rasulullah? Kecil Rasulullah, itulah dia hutang itu. Bukan berarti tidak boleh berhutang Bapak dan Ibu. Malah diatur dalam agama kita. Boleh ya?
Tapi bagaimana ketika kita berhutang, kita sudah mampu mengkalkulasi bara kemampuan nak membayar itu, bara kemampuan mansur itu. Kalau di pegawai mata dengar ada sebenarnya dan sebenarnya mana berhutang tu ndak boleh lebih dari sepertiga penghasilan, ndak boleh lebih dari sepertiga gaji. Jadi gaji itu baru bisa dipakai untuk mansur hutang tu sepertiga dari gaji awak. Itu kan aturan itu sudah diatur sedemikian rupa itu Bapak dan Ibu. Tapi tidak sedikit orang yang melanggar. Dibujuk-bujuk je lah pimpinan, akhirnya dia setujui lah habis separuh. Habis kau tak sasak lu waliak, mengadu lu ke mamak ke waliak. Tambah lu seketik lain. Tambah lu hutang, tambah hutang. Pada akhirnya ada malah orang yang tekor itu. Penghasilan 10, hutang yang dibayar sebalik, menumbuk. Maka tidak akan ada kenyamanan, tidak akan ada ketenangan. Batu hidup gali lubang tutup lubang. Maka ini diingatkan oleh Rasulullah, boleh berhutang. Tapi bagaimana kita mampu dulu melakukan mengkalkulasi, menghitung bara kemampuan sebenarnya. Jadi tidak seradak seruduk main hutang sini ke kiri kanan. Hari ini Bu, maaf ya, apa sih bisa